kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus hujan. Pengertian hujan. Hujan adalah peristiwa presipitasi berwujud cairan atau jatuhnya cairan dari atmosfer yang berwujud cair atau beku. Hal ini dapat terjadi keberadaan lapisan atmosfer tebal agar menemukan suhu di atas titik leleh di permukaan bumi. Hujan yang terjadi di bumi juga sering disebut sebagai proses kondensasi. Uap udara di atmosfer menjadi butiran udara yang cukup berat untuk jatuh di permukaan bumi. Di samping itu, hujan juga memiliki ukuran yang bermacam-macam, mulai dari besar hingga ke ukuran yang paling kecil. Di makalah sebelumnya saya telah menjelaskan 9 proses siklus terjadinya hujan. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa siklus secara singkat tentang terjadinya hujan. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi atau penguapan dari permukaan bumi. Siklus air diawali terjadinya evaporasi. Nah, evaporasi adalah penguapan air di atas permukaan bumi. Air-air di sungai, danau, dan laut akan mengalami penguapan dengan bantuan sinar matahari. Proses evaporasi menyebabkan perubahan wujud air menjadi uap air. Artinya, terjadinya perubahan wujud air menjadi wujud gas. Kemudian, uap air tersebut akan naik menuju atmosfer. Artinya, terjadinya perubahan wujud cair menjadi wujud gas. Kemudian, uap air tersebut akan naik menuju atmosfer. Nah, selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi atau penguapan dari makhluk hidup. Sama dengan evaporasi, transpirasi juga disebut dengan penguapan. Namun, transpirasi merupakan penguapan air yang berasal dari jaringan-jaringan makhluk hidup, seperti tumbuhan. Proses transpirasi juga mengubah wujud air menjadi uap air yang wujud gas yang akan naik menuju atmosfer. Namun, jumlah uap air yang dihasilkan pada proses transpirasi lebih sedikit dibandingkan dengan proses evaporasi. Nah, yang ketiga ada proses kondensasi. Kondensasi atau perubahan uap air menjadi artikel es setelah proses evaporasi atau transpirasi. Selanjutnya terjadinya proses kondensasi. Nah, kondensasi merupakan perubahan uap air pada ketinggian tertentu menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena suhu udara yang rendah. Kondensasi akan terus berlangsung hingga partikel-partikel es akan berdekatan atau saling berdekatan dan membentuk awan. Nah, semakin partikel es berdekatan, awan terbentuk akan semakin tebal dan berwarna semakin gelap. Nah, selanjutnya ada presipitasi atau perubahan partikel es menjadi rintik air atau hujan. Nah, pada proses selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam yang mengandung partikel-partikel es. Pada suhu udara yang tinggi, awan tersebut akan mencair atau menjadi air hingga jatuh ke permukaan bumi. Nah, air yang jatuh ke permukaan bumi akan mencair dan berbentuk air. Nah, namun pada suhu yang terlalu rendah, awan hitam tersebut tidak akan mencair dalam bentuk air atau hujan, namun akan menghasilkan butiran-butiran es atau salju atau hujan es. Nah, siklus yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Nah, setelah melalui proses presipitasi, tahapan terakhir pada siklus air yaitu infiltrasi. Nah, selain mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah, air hujan yang telah jatuh ke permukaan bumi juga akan merembes menuju pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Proses tersebut yang dinamakan infiltrasi. Setelah masuk ke pori-pori tanah, air akan mengalir secara permanen atau perlahan menuju laut.
Nah, sekian penjelasan mengenai siklus air hujan yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.